Jangan memberikan suatu khotbah karena khotbah itu bull semuanya. Bertanya, umurnya sudah berapa, Pak? Bapak kau umurnya ini berapa? mau berdebat atau mau marah-marah? Saya bilang, Bapak umurnya berapa, Bapak? Saya sebut 60, berapa? 63. 63. Pak, bertobatlah, Pak, kata Yesus. Janganlah menyembah kepada Yesus, Pak. Yesus, Allah bilang bersembahlah dia. Allah bilang sembahlah dia. Coba baca. Coba baca Ibrani 1 ayat 5. Ibrani tulisan siapa, Pak? Ibrani tulisan seorang nabi. Namanya? Namanya saya tidak tahu. Tapi kamu tidak berani baca. Ibrani tulisan seorang nabi yang namanya tidak tahu. Coba Yang Bapak saya tidak nanti tahu, yang kalau saya ada tidak tahu, waktu yang lagi, saya tidak tahu. undang si Luga Tambunan, Bapak kenal. Itu adalah seorang nabi yang keren. Ya, halo Asap. 3,7 di tap-tap layarnya. Jangan lupa absen-absennya. Jangan lupa absen-absennya. Tembuskan sampai 1M. Galerinya diisi ya, biar naik algoritmanya. Satu Kristen Ibrani apa Islam? Kalau Kristen kalau sabar Bible kamu sebentar, tidak Anak berani Pendeta. baca. Bible kamu tidak berani baca ya? Apa dulu saya sapa dulu yang di bawah. Asap, agama apa, Dek? Kalau Kristen langsung buka kameranya. Islam silakan turun. Islam, Kak. Turun ya, Dek. Yang Islam ditahan. Saya tidak mau Islam naik. Kenapa? Karena di sini kita untuk diskusi. Ayo, di tap-tap layarnya tembuskan sampai 1M. Pak Anak Pendeta, saya tidak mau Bapak ini, saya tidak mau terlalu keras sama Bapak karena Bapak ini seumuran dengan Bapak saya, kan begitu. Tapi begini Pak Anak Pendeta ya. Kalau sudah didoktrin keimanan bahwa Yesus adalah Tuhan memang sangat susah. Karena di dalam Al-Quran pun Allah sudah mengatakan orang-orang yang sudah menutup matanya, menutup telinganya, menutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Siapa yang menutup hatinya? Orang Islam yang menutup hatinya. Orang Islam yang menutup hatinya. Tengok, saya bilang baca Ibrani 1 ayat 5 tidak berani. Kan menutup hatinya itu. Betul tak? Kalau tidak tutup hatinya, dengan cepat dia baca. Apalah. Hah? Ya. Kalau kamu tidak tutup hatimu, kamu akan baca ayat-ayat Bible. Kayak kalau kamu suruh saya baca Quran, saya baca. Ya halo lu GPP live. Halo. Kenapa langsung di mute? Turun lah kau. Assalamualaikum Mito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo Bang Aceh. Aduh ada musik. Bang Aceh. Oke Bang Faruk. Sebentar ya. Kita naikkan lagi. Ini Ito Faruk ini sudah apa ya? Moderator kok kan Ito? Iya, moderator. Ya kan? Oke. Ya penjual kain kafan demi masa. Halo, penjual. Ya. Demi masa. Halo penjual Ya, kain Mbak Nora. kafan. Agama Islam Kristen. Penjual kain kafan Islam Kristen, Abang. Bang, kalau punya uang, ya beli cotton bud, Bang. Korek telinga dibeli, Bang. Halo demi masa. Ya, Mbak Nora. Demi masa. Ya, agama apa, Bang? Ya, Mbak Nora ya. Agama apa, Bang demi masa? Gak kedengeran, Bang.
Ya silakan turun kalau nggak kedengaran. Ya halo abang apa nih? Masih muter-muter dia. Ya naikkan lagi itu, minta tolong itu. Yang Islam jangan naik, saya bilang yang Islam jangan naik. Yang Kristen silakan naik berdiskusi wajib open cam. Tidak open cam saya turunkan. Ya. Saya turunkan. Jual kain kafan. Kalau penjual kain kafan sampai saya blokir abang. Penjual kain kafan akan saya blokir. 1, 2. Saya blokir Anda. Saya tidak suka yang seperti itu. Ya, ini anak pendeta ini Islam Kristen. Bapak anak Kristen. pendeta ini. Kristen, Kristen. Protestan Katolik, Pak anak pendeta. Protestan. Bapak memang anak pendeta gitu. Iya. Oh, bapaknya bapak pendeta, masih hidup. Sudah mati. Oh, Halo, Sudah halo. meninggal, woi. Sudah mati lah kali. Gimana ini gitu? Halo Ang Bae. Apa? Halo Ang Bae. Agama apa, Dek? Agama Islam. Di KTP agama apa? Apple anjing. Di KTP agama apa, Dek? Kepo. Dek, kalau makan anjing, usahakan taiknya jangan dibuang ya, Dek. Dan ikan tamu lah. Itu apa? Halo Pak Rolong lagi. Kau mau ngapain menaik lagi, Pak Rolong? Bilangkan gini aja, kita ganti aja itu temanya dulu. Minta tolong dulu. Oke, kamu open cam silakan bertanya saja, nggak apa-apa. Kalau nggak mau bahas tema. Udah dibilang tadi nggak bisa buka kamera. Kalau bisa udah kubuka. Oh, Allah. Halo Fauzan. Ya maaf Pak, turunkan Pak, saya Muslim Pak, turunkan Pak, cuma saya dengar Pak. Kalau Kristen tidak mau bahas tema, tidak masalah, tapi wajib open cam. Silakan bertanya tentang Bahaslah apa Islam. saja. Apa nakku? Jajan Bahas apa kau? apa saja. Ya Bentar, mungkin saya bapak naikkan dulu. anak pendeta mau bertanya, silakan. Pak anak pendeta, apa yang mau ditanyakan Pak anak pendeta? Ya, yang tadi Nora bilang kami yang tidak mau makan babi. Dalam Bible babi itu halal. Tuh Di kan. mana datanya? Markus 7:19. Markus 7:19. Ya, Markus 7:19. Kapten Oleng ini Kristen apa Babi Islam? halal. Sebentar. Kapten Oleng Kristen apa Islam? Katolik. Ya, abang silakan duduk, pakai bajunya, open kamera. Saya ingin bertanya kepada Katolik soal pembahasan Ito Faru kemarin soal pembatalan pernikahan. Ada di dalam kekatolikan. Abang silakan pakai baju dulu, duduk, buka kamera. Kami ingin bertanya kepada saudara Katolik tentang memang apakah betul adanya di dalam ajaran Katolik pembatalan pranikah? Pembatalan pernikahan, bukan pranikah itu. Bukan pranikah. Coba abang kapten. Saya pakai baju dulu. Oke. Sebentar ya anak pendeta ya Pak anak pendeta. Memang saya tahu nanti ini kayaknya ciri-ciri 3 kali lonceng gereja lagi kok. Ya, sabar aja dulu. Bapak anak pendeta cari tahu dulu. Itu Ibrani Nabi siapa yang menulis Pak? Ya Pak ya. Banyak yang tidak ada tulis nabi itu diberikan oleh Tuhan.
Ya. Oke, di mute dulu Pak Anak Pendeta. Halo Bang Kapten Oleng. Dari Ya, Katolik ya Bang? ya Bu, Katolik. Nah silakan. Itu Faruk, saya pengen membahas yang soal yang itu Faruk bahas kemarin. Ya, silakan. Saya Apakah boleh Dinda tanya, Kapten Ol? saya boleh Bagaimana? tanya ke hostnya? Oh, mau bertanya Sebentar, gitu. satu kali pertanyaan aja. Memang ada Jangan, Bu. pembatalan pernikahan di dalam Katolik? Ada Bu. Ada, lanjutkan itu. Satu ini aja, saya pengen bahas dulu. Ya. Saya Baru tanya nanti. dulu ke Ibu. Saya bertanya dulu ke Ibu. Nanti kalau Ibu sudah jawab pertanyaan saya, baru saya jawab juga pertanyaannya Ibu. Ya udah, silakan. Mau bertanya apa, Dinda? Silakan, Dinda. Boleh? Ya, silakan. Oke, sebentar. 0,3 di tap-tap layarnya tembuskan 1M. Jangan lupa absen-absennya ya. Tap-tap Boleh, layar tembuskan sampai 1M. Boleh, Abang. Galerinya diisi. Kira-kira Bu, yang kasus pencabulan yang anak itu di bawah umur itu apa memang itu ajarannya agama Islam? Oke, saya jawab ya. Oke, silakan. Saya jawab, boleh? Wah, Oke, silakan. Bapak mau kemana? Kita, siapa yang noise ini? Kita selaku umat Islam mengutuk keras perbuatan seperti itu. Abang di mute aja, Abang. Ada suara anak-anak. Ya. Mengutuk keras perbuatan seperti itu. Makanya berkali-kali Bang Faruk sampaikan kepada aparat hukum yang berlaku, tolong ketika menginterogasi tersangka jangan cuma ditanya agamanya saja, tapi tanya keseharian dia baca Quran atau baca Bible. Saya yakin kisah Al-Quran dia itu bacanya Bible, bukan baca Quran. Karena di dalam Quran tidak ada ayat yang membuat seseorang pembacanya itu naik birahinya. Kalau di dalam Bible kita buktikan ya, adakah ayat yang membuat seseorang itu pembacanya itu menjadi naik birahinya? Kita buka dalam Amsal misalkan, Amsal 7 nomor 16 sampai 19. Bacaan itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Sehingga seseorang itu pikirannya kotor aja. Kalau dalam Al-Quran tidak ada bacaan atau tulisan yang membuat pembacanya itu pikirannya kotor. Kalau di dalam Bible ada, kita buka. Kita mulai mungkin itu supaya berita keselamatan itu tersiarkan ke seluruh negeri. Bang Faruknya boleh dibesarkan itu. Karena kita mau menyampaikan kabar tentang keselamatan ini loh, tentang kebenaran. Bisa dibesarkan Bang Faruknya? Oke. Ya, salah satu penyebab orang-orang melakukan pelecehan ataupun perbuatan yang disampaikan sama Dinda ini tadi, ya, karena dia birahi. Laki-laki yang naik birahinya bisa jadi difaktori oleh makanan juga bacaan. Bagaimana dia tidak birahi kalau dibacanya Amsal 7:16? Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur dan gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, kita buka di dalam Kidung Agung. Kidung Agung 7. Nih. Yang membuat pembacanya itu cenderung naik birahinya kan orangnya. Dia apa on cam apa Dinda Kapten? Kidung Agung 7. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sendal-sendal itu putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya seniman, pusarmu seperti cawan yang bulat yang tidak kekurangan anggur campur, perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga baku seperti dua rusa anak buah dadamu. Sabar dulu Dinda, lehermu bagaikan menara gading. Oh, jangan tahan ketika dibaca itu terangsang. Sabar dulu. Kencangkan celanamu. Kau baru masih beberapa ayat udah terangsang kau cemana. Nanti dulu lah kau terangsangnya. Kau sekarang kau terangsangnya. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon. Nanti dulu, tahan dulu celanamu. Kau langsung terangsang kau seperti dulu. Dekat pintu gerbang Batrim. Sabar dulu kan langsung terangsang dia kan. Makanya saya bilang bahaya. Bacaan itu mempengaruhi biologi seseorang. Nih, kepalamu seperti Bukit Karmel,
rambutmu kepalamu merah lembayu, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin membajak pohon kurma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Bacaan-bacaan yang seperti ini banyak didapatkan Amsa di berapa? dalam Amsa Bible. berapa? Tetapi Boleh bilang gimana Amsa Pak berapa? Pendeta, sabar dulu. Amsa Ini yang saya berapa? baca tadi Saya Kidung mau Agung. baca juga. Ya. Saya mau baca juga. Kidung Agung loh Pak, yang saya baca tadi Kidung Agung. Kidung Agung berapa? Kidung Agung 7. Hah? Kidung Agung 7 number? Dari nomor 1 Bapak baca aja sampai Bapak terangsang. Sampai Bapak Kidung capek. Agung 7. Aku tidak Sampai berangsang, macam itu sudah berangsang. Aduh. ya iyalah Kalau- Bapak udah tua. Kuda Mana ya, punya kekuatan kuda. lagi Bapak tuh terangsangnya. Kalau Oke. Nah, kayak gitu sudah terangsang. Kau nih sabar gila dulu teknik. Bapak, sabar dulu. Nah, bisa jadi pelaku pencabulan itu ya terpengaruhi bacaan yang dia bacakan. Gitu loh. Ketika dia baca itu dia terangsang, lalu dia baca di dalam ayat selanjutnya, dalam kitab selanjutnya dia baca Hosea 4 nomor 14. Udah terangsang dia nih kan. Dia mau melakukan pencabulan ini. Berarti- Dibaca dia Hosea 4 nomor Yang bacaan 14. itu berarti itu ajaran kah? Gimana? Berarti itu ajaran ya itu ya. Yang Ya, kamu ini- baca-baca itu. Ini ya jadi nggak ajaran. Apa yang tertulis dalam Biblemu bukan ajaran. Loh, berarti ajaranmu itu memang harus dicabuli anak-anak yang di bawah umur. Yang kubaca Bible bukan Quran. Gimana sih? Kan Bible yang kubaca tadi. Dan dalam Hosea 4 nomor 14 ternyata pezina itu tidak dihukum. Bahkan andaikan menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka bersendiri mengasingkan hidup bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Kalaupun kalian punya anak perempuan, menantu perempuanmu kalau bersundal nggak dihukum. Selain tidak dihukum, dalam Matius 21 nomor 31 nih. Selain tidak dihukum, diprioritaskan duluan masuk surga. Matius 21:31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Ternyata setelah tidak dihukum, mana tadi? Mana adik tadi? Adik yang bertanya tadi mana? Kok cepat kali kau terangsang langsung turun kamu. Aku masih baca Amsal dan juga Kidung Agung, kau udah terangsang. Mau langsung turun aja, nanti dulu. Biar lebih paten kau terangsangnya nih. Mungkin bisa kubacakan. Maksudmu Aku belum lagi baca yes. Ustaz-ustaz semua itu belajar Bible. Gimana? Ustaz-ustaz yang cabul tuh baca Bible atau Bisa Quran. jadi saya baca Bible, Pak. Itu Nora Islam baca Bible. Bang Zuma baca Bible. Cuman terkadang Dia terangsang si pembaca nggak? ini, Terangsang atau Pak, tidak? sabar dulu ya. Terangsang Pak Pendeta, atau Pak tidak? Pendeta. Coba jawab. Terangsang atau tidak, Bu Nora? Bang Zuma atau Terangsang kamu? saya, Pak. Kamu terangsang atau tidak? Saya. Kamu terangsang? Kalau boleh jujur, Pak, saya terangsang loh, Pak. Oh, berarti kamu ini gila seks. Berarti kamu ini gila seks, tahu tak? Pak, siapa yang nggak kalau terangsang, orang- Pak? kalau Buah orang-orang yang dadamu, biasa, bagaikan orang-orang yang gugusan biasa, bagaikan gugusan begitu pohon baca kurma. sudah terangsang. Dan aku Aduh. ingin memanjat buah dadamu. Ini orang yang Menggapai tidak buah pernah. dadamu. Marilah kita memuaskan birahi. Ya saya terangsang, Pak, saya normal gimana? Jangan Bapak batasi. Saya ini Makanya lagi cepat-cepat habis kawin. Makanya Hah? cepat kawin. Ada istri, Pak. Ada Ya, istri lagi alhamdulillah, terangsang, cepat saya ada masuk. istri. Masuk gitu pilih loh. kamu. Hah? Ini Pak Pendeta tanya, dia ada nggak istrinya? Hah? Ya Pak Pendeta ada istrinya. Ada. Tapi Ya terangsang. sudah. Ya, Cuma kenapa kan tidak Bapak kan masuk nggak pilih? produktif lagi. Karena Kenapa Bapak kan begitu, sudah Pak? banyak yang bocor.
Silakan. Bapak karena sudah tua kan Terangsang kalau terangnya baca, banyak yang bocor gitu loh. kalau baca sudah terangsang cepat kawin. Hah? Cepat kawin. Udah ada istri saya Pak, makanya kita kembali ke topiknya Cepat Pak, ya. buat. Kalau baca terangsang, kenapa mesti cabul? Hah? Kenapa mesti cabul? Kan Nah, kamu itu bilang pertanyaan ada yang istri. bagus. Itu Ya, pertanyaan kamu yang sudah ada bagus. istri. Itu pertanyaan yang bagus biar saya jawab Pak, kan gitu. Ya, cepat Nah, kawin. sabar dulu ya, biar saya jawab ya. Masalahnya Pak, si pembaca ini nggak sadar, nggak ingat materi yang dia baca, dia dapat dari Quran atau dari Bible. Dia pikir dari Quran, gitu loh. Sehingga dilakukannya, setelah dilakukannya baru dia sadar, rupanya aku baca Bible, gitu loh. Ternyata cuma di Bible, pemungut cukai dan perempuan sundal duluan masuk surga. Niat dia bukan mencabul, Pak. Niat dia bagaimana caranya si perempuan ini duluan masuk surga. Dia berniat baik supaya perempuan ini duluan masuk surga. Capek kali kau ibadah, capek kali juga jadi Kristen. Ternyata dalam Matius 21:31 yang duluan masuk surga perempuan sundal, gitu loh. Ya sudah, dibantu si laki-laki ini biar jadi pesundal. Dia pikir itu literasi dalam Quran, rupanya dalam Bible. Setelah dilakukannya itu tersadar dia, kena deh, sadar aku ternyata aku baca Bible bukan Quran. Itu Pak keburu ketangkap polisi. Makanya saya bilang, bacaan itu mempengaruhi kejiwaan, pemikiran, perbuatan orang-orangnya. Makanya banyak di negara maju, di negara-negara bagian, Bible itu dilarang beredar, Pak. Contoh, ya di Korea Selatan, dilarang beredar Bible, nggak boleh beredar. Karena dianggap isinya itu mengganggu, Korea Selatan membahayakan. cuma orang Kristen. Mana tidak boleh beradar. Ini saya kasih data Korea ya. Selatan orang Saya kasih Kristen data semua, betul? buka ya. Ya. Ini negara-negara yang melarang nih. Melarang Korea peredaran Selatan orang apa? Bible. Coba bilang. Orang Kristen ke orang Islam? Nih. Korea Selatan negaranya orang Kristen ke Islam. Kita nggak bahas orangnya, Pak. Makanya di beberapa negara, Pak ya, Bible itu ternyata dilarang beredar, Pak, karena bahaya. Mereka itu di anggap negara isinya itu Islam bahaya. saja. Ya, Beberapa selamat negara siang semuanya. Negara Islam Sabar. tidak Dengan boleh beberapa beredar negara karena takut dengan semua rezim- orang masuk Tenang Kristen. dulu Pak Pendeta, anak Pak Pendeta. Beberapa negara Assalamualaikum dan teokratis warahmatullahi wabarakatuh. secara resmi melarang atau mengkriminalisasi peredaran dan kepemilikan Bible. Di negara-negara tersebut, pembawa atau menyebarkan kitab suci ini dapat berujung hukuman penjara hingga hukuman meninggal. Dilarang dia Bible itu beredar. Iya, karena mereka Korea takut orang semua masuk kepemilikan. Kristen. Sabar dulu Pak, Mereka ini bukan takut masalah orang Kristennya masuk loh Pak, masalah Kristen. isi Bible-nya loh. Kepemilikan Bible dianggap sebagai tindakan pengkhianatan negara. Warga yang kedapatan memilikinya berisiko menghadapi hukuman penjara berat dan di kamp penjara. Negara kedua, Arab Saudi, mengimpor, menjual negara atau memiliki Islam. Bible secara terbuka adalah ilegal, dilarang. Praktik agama dan non-muslim hanya diizinkan secara Takut tertutup orang dan masuk membawa Kristen Bible semua. dalam, sabar dulu lah Pak Pendeta. Kalian Kristen ini tua nggak muda sama, nggak ada otaknya, cemana? Sabar dulu lah. Malah dewa. Impor dan peredaran materi keagamaan non-muslim termasuk Bible dilarang keras di Maladewa. Banyak ya. Lanjut, Afghanistan dilarang, Somalia dilarang, di Iran dilarang. Kenapa dilarang? Mungkin karena mereka sudah membaca isinya, Karena Pak. itu Di mana negara isinya itu? Islam. Orang Islam Di mana takut orang Kristen masuk. Ya itu tujuannya, Pak. Jangan nanti Ya, masalah orang Islam ini takut ketika semua baca Bible. umatnya jadi Kristen, maka dilarang semua. Bukan apa? Ya, Karena Farouk. isinya. Kamu itu ngomong sendiri kayak orang gila aja kamu, ya.
Silakan Dinda Al-Jahwara. Oke. Islam Karistin, Dinda. Nih, saya kan bilang, saya kan pengen Islam Karistin. edukasi nih. Kristen. Ya, silakan on cam Iran, Dinda. Somalia itu Ya, semua negara Olomu nggak pernah Islam, on cam takut. karena nggak ada. Nah, itulah kembali lagi ciri-ciri anak zina. Diajak ngomong bagus-bagus malah menghujat. Kita tanya Islam Kristen malah menghujat Allah. Itu ciri-ciri anak zina, teman-teman. Perkawinan mama dan bapaknya cuman disahkan oleh orang, bukan disahkan oleh Tuhan. Makanya dia melahirkan anak, anaknya lahir anak zina. Zina itu Mulutnya cerai. kasar gitu. Zina itu cerai. Kalau cerai istri kamu jadi Aang zina. baik, Aang baik. Islam Kristen. Apa? Sikit saku lah. Islam Kristen. Aang Krislam. baik. Nah, jadi begitu ya Bapak anak pendeta ya. Mungkin negara-negara itu, oke lah negara itu Negara mayoritas itu negara Islam. Tahu, Yang takut Pak, orang jadi negara- Kristen. Tahu Pak, negara itu negara Islam. Karena mereka sudah baca Bible, mereka tahu dampak Karena kalau buruknya. baca semua orang masuk Kristen. Gak ada Pak, saya bekas baca Bible gak mau jadi Kristen kok. Lucu Bapak ini. Kenapa dia orang Saya mesti baca- baca saya baca kalau Bible nggak mau jadi tidak berani Kristen. kenapa Salah tidak bagi itu. orang masuk Kristen saja ditangkap Di mana masuk Kristen ditangkap? di Iran, di Afghanistan, orang-orang Di Afghanistan? sana negara Islam semua. Hah? Ya jelas. Jadi Pak ya, kalaulah negara mereka membuat aturan seperti itu, saya rasa cocok Pak berdasarkan apa yang kita baca tadi. Cobalah. Kalau dia Kristen kan nanti yang dibaca Bible Pak, isinya kayak gitu semua bikin orang terangsang. Terus ajarannya, masa katanya pezina nggak dihukum, pesundal dulu masuk surga. Nanti menzinai orang aja kerjanya, mending ditangkap dia Pak daripada dia menzinai orang dan memperkosa orang. Cemana? Dalam Kristen, Yesus datang untuk selamatkan orang, bukan untuk menghakimi. Baca betul-betul. Iya, jadi kenapa Bukan pesundal datang dulu untuk masuk surga, bilang Pak? kamu salah, aku salah. Pak, kenapa dalam Matius 21:31 dikatakan pesundal duluan masuk surga? Kenapa, Pak? Sebab, Yohanes 3:17. Yohanes 3:17, baca. Ya, karena begitu besar itu. 17. Yohanes Yohanes 3:17. Di bawah tap layar ya. Sebentar. Tap layar 5,3 tembuskan sampai 1 M. Absen-absennya diisi, diposting ulang. Loforensnya diisi, galerinya ditengok-tengok. Saya tanyakan ke Allah Bapak. mengutus anaknya ke dunia bukan Ya. untuk menghakimi, bukan untuk bilang kamu baik, aku tak jahat, tetapi untuk menyelamatkan oleh dia. Dia datang memang untuk menyelamatkan manusia saja. Dia tidak datang untuk menghakimi. Menghakimi Berarti itu benar nih. bilang kamu Berarti jahat, benar. kamu baik, tidak. Iya, Semua orang karena nggak masuk Kristen masuk Iya, karena tidak surga menghakimi, saja. karena tidak menghakimi berarti benar di Kristen itu yang duluan masuk surga pesundal, betul. Ada yang masuk surga pesundal apa-apa saja. Kalau kamu tidak Oh, lagi, pesundal duluan masuk. jangan sengaja berbuat dosa. Duluan, Pak. Ya udahlah, Pak. Berarti Tidak pelaku untuk jauh menghakimi, nggak salah, bukan Pak. untuk menghakimi, bukan untuk bilang kamu baik kah, aku baik. Iya, duluan pesundal masuk surga kan, Pak? Ya kenapa? Apa Ya salahnya? sudah, nggak apa-apa. Dia untuk Nggak selamatkan apa-apa. manusia. Nggak apa-apa, Pak. Dia Cuma memberi mirisnya hidup yang gini. kekal kepada semua orang. Masalah gini, Pak. Mirisnya gini ya, Pak anak pendeta. Aku, Pak, ya saya pribadi aja ngerasa risih tinggal di sebuah kampung kalau di kampung itu banyak pesundalnya, Pak. Risih saya, Pak. Nggak terbayangkan sama aku ketika aku lewat dipanggil sama pesundal. Singgah Bang Faruk, singgah. Katanya nggak terbayangkan sama aku, Pak. Nah macam mana lah Pak di surga kita, Pak?
Nanti kalau awak lagi jalan-jalan di surga, tiba-tiba di pinggir jalan disapa sama pesundal, singgah Bang Faruk, singgah. Sementara itu hal. Pak, sabar dulu Pak. Sementara dalam Amsal 23 nomor 27 dikatakan perempuan jalang itu lubang yang dalam, Pak. Lubang Itu yang hal- dalam pesundal itu, Pak. Ngapain aku lubang yang dalam ditaruh dalam surga? Cobalah, di mana harga diriku, Pak? Ketika aku jalan-jalan di surga dipanggil aku sama lubang yang dalam. Singgah Bang Faruk. Singgah Bang Faruk. Itu hak Singgah. kerajaan. Gimana? Memangnya Indonesia tidak ada hukum lain. Itu hal hukum negara itulah. Bukan Tidak kau perlu. jelas. Tidak perlu Tuhan datang untuk campur tangan dengan kehendak orang. Ini toh aku bukan apa itu. Masya Allah, syukran Bunda, barakallahu fikum. Itu ini kalau teruskan itu. Kenapa harus Itu. Indonesia tidak ada hukum untuk bencina? Ada nggak? Kenapa? Ini kalau diteruskan itu takutnya meninggal lepung ini tuh. Siapa yang tanggung jawab ini? Nggak, jangan. Dia minta jangan diturunkan. Jangan diturunkan sampai betul-betul dia meninggal. Siapa? Aku yang Kenapa Tuhan harus campur tangan dengan hukum manusia? Umurnya Hukum 63 negara. itu. Makanya Negaranya kalau tidak sama ada Sultan hukum. Itu, Bapak kita ini loh. Apakah Iya, 63. Indonesia tidak ada hukum untuk itu? 83 umur. Sabar-sabar lah. Halo, Sabar-sabar. ada nggak Gini loh. hukum untuk pesundal? Ada nggak? Kan? Oke, gini loh, Pung. Indonesia Maksud ada saya- nggak? Ada nggak hukum untuk pesundal? Makanya saya waktu kau yang naik, saya bersuruh sekali. Cuman kau lah yang bisa mengatasi yang ini. Iya. Dia bilang sama aku, Bu Nora, jangan terlalu keras-keras sama saya. Saya tidak bisa, katanya. Aku berpikir, siapa yang cocok sama ini? Naiklah kau, cocok kali lah kau itu. Kalaupun langsung dia suruh, Kenapa nyong-nyong. Tuhan harus campur tangan tapi dengan hukum apologet manusia? Islam pertama Tidak yang ada- membuat tidak ada Kristen sebabnya. stop adalah kau. Opung, boleh gantian kita ngomongnya, Opung. Opung, boleh gantian kita ngomong. Siapa nih? Saya Kamu yang dengar? ngomong Faruk Sianipar. Boleh gantian Kenal kau ngomong, lagi Opung. kan? Ya, bilang. Hah? Ya, cakap. Oke. Saya tanya, Maksud- boleh jawab tak? Jawab dulu. Ya, apa Apakah itu? Tuhan harus datang campur tangan dengan hukum negara itu? Oke, saya jawab. Kalau Opung. Indonesia tidak ada hukum untuk pesundal, harus Tuhan untuk datang untuk menangkap pesundal. Sudah, saya jawab, Opung. Ya, Oke. Apakah Tuhan harus turut campur dalam hukum sebuah negara? Kan gitu. Harus, Opung. Karena hukum sebuah negara itu harus tunduk dan patuh kepada hukum Tuhan. Dan setiap hukum yang dikeluarkan dari setiap negara itu harus berlandaskan hukum Tuhan. Tapi topik yang saya bicarakan di Opung bukan perihal tentang hukum negara, bukan. Yang saya tanyakan, Opung, di mana letak keadilannya Tuhan, Opung? Kalau pesundal duluan masuk surga di Kristen, kalau pendeta duluan masuk surga, nggak apa-apa, Opung. kalau kamu dikatakan- pesundal, harusnya negara kamu yang tangkap, kepala kampung kamu yang tangkap kalau salah. Kalau tidak salah, biar. Kerana Tuhan datang bukan untuk menghakimi kamu. Yesus datang Tahu untuk saya, untuk selamatkan kamu supaya kamu boleh hidup selama-lamanya. Oke? Yesus datang Paham untuk saya, memberi Opung. hidup yang kekal, Iya, bukan paham untuk saya. menghakimi. Paham, dengarkan Opung ya. Saya paham dalam kepercayaannya teman-teman Kristen, Tuhan turun ke dunia itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk dipukulin. Saya sadar, Opung, saya tahu itu. Kan dalam pemahaman teman-teman Kristen kan gitu, Tuhan turun ke dunia bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipukulin,
untuk ditelanjangin, untuk diludahin, untuk dimatiin. Saya tahu gitu loh. Tapi yang saya bahas itu bukan itu loh, bro. Yang saya bahas ini di mana letak keadilan Tuhan itu di dalam pemahaman Kristen. Masa yang di luar masuk surga itu kesulitan? Kan kasihan pendeta, Pung. Aku bela pendeta loh. Pendeta yang sudah sekolah teologi bertahun-tahun, kalah sama pesundal. Wanita-wanita yang menjadi kehormatannya ketika jadi Kristen, kalah sama pesundal. Istri-istri yang tunduk patuh dan berbakti kepada suaminya, kalah sama pesundal. Perempuan-perempuan yang menjaga keperawanan dan kesuciannya, kalah sama pesundal. Karena saya tidak temukan di dalam Bible dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan Kristen atau pendeta atau istri yang taat, istri yang berbakti kepada suaminya, istri yang menjaga kesuciannya, duluan masuk surga. Nggak ada. Yang saya komplain ini, Opung, di mana letak keadilan Tuhan? Masa pesundal duluan masuk surga daripada pendeta gitu loh, Pung. Di mana? Bahkan daripada Opung. Dia dibandingkan sama Opung, pesundal duluan masuk surga, Pung, dibandingkan sama Opung anak pendeta. Bapaknya Opung kan pendeta. Masa Opung mau bapaknya Opung yang pendeta itu kalah saing sama pesundal? Gimana? Tidak ada polisi. Hah? Indonesia tidak ada polisi untuk tangkap pesundal. Kena hak tunggu Tuhan datang untuk tangkap pesundal. Astagfirullah. Rabbana. Astagfirullah minal khotoya. Ya Tuhanku, ujian apalagi ini? Tuhannya jadi polisi. Tuhannya adalah dengan Tuhannya yang enggak nyambung, tapi aku yang Tuhannya dimarahi harus sabar karena dia sudah aki-aki. Ya Allah, ya Tuhanku. Siapa yang Assalamualaikum. itu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak kan Sendiri orang ya, kan? Iya, ngapain kan orang jambak temen disuruh ngadepin aki-aki gitu, Kak? Bukan, nggak boleh. Ada yang turunkan dia. Masya Allah, barakallahu fikum Bang STY, jazakallah khair. Nggak ada kuturunkan. Nggak ada. Opung, Bang Opung STY, anak nggak adil, pendeta. Bang STY. Sabar, itu, sabar. Aduh, Bang STY, Sabar. nggak adil, Bang STY. Sabar, ini urusan saya. Saya gue nggak adil. Nggak adil lu, Bang Sabar. STY. Gue nggak terima lu. Nggak adil. Sabar. Bang STY, Ini nggak adil. ini urusan saya. Biar saya panggil lagi Opung itu. Opung anak pendeta, naik lagi lah Opung. Saya nggak ada turunkan Opung, host nggak ada turunkan Opung, moderator nggak ada turunkan Opung. Naik lagi lah Opung. Silakan Opung. Siksa kami Opung. Siksa kami sebisa mungkin Opung sampai kami gila Opung. Silakan. Naik aja lah. Kami akan sabar Opung. Karena kami sudah menganggap inilah ujian yang diberikan Allah kepada kami. Karena Bang Farouk yakin dan percaya ketika Bang Farouk memiliki kesabaran yang lebih luas daripada kesabaran teman-teman apologet Islam yang lainnya, maka sebenarnya ada pahala yang besar, ada kebaikan yang besar yang disiapkan Allah kepada Bang Farouk ketika Bang Farouk tidak. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Arya Lovers. Opung, silakan Opung, ditanggapin Opung. Bang STY itu nggak adil, Bang. Diam dulu, lu anak pendeta. Bang STY lu nggak adil. Bang STY lu nggak adil. Keadilan